Jumpa lagi dalam materi baru berupa standarisasi dan penilaian kesesuaian. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian nasional Indonesia. Ada dua hal tentang standarisasi atau yang sudah dibakukan, yang sudah ditetapkan, dan yang kedua mengenai standar atau tentang penilaian kesesuaian. Dasarnya adalah mengenai suatu hal, ketentuan yang telah ditetapkan oleh kementerian atau institusi yang bersangkutan, tetapi bukan standar nasional. Atau dapat juga yang namanya penilaian kesesuaian adalah penerapan dari suatu perjanjian internasional yang akan diterapkan oleh masing-masing negara yang ikut, yang turut serta dalam perjanjian. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian tujuannya adalah untuk melindungi konsumen Indonesia. Karena apa? Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah diatur. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1988 atau 89 tentang perlindungan konsumen ditetapkan bahwa setiap barang dan jasa yang diperdagangkan, yang beredar di Indonesia harus memenuhi standar. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dijelaskan standar yang mana, tetapi secara hierarkis atau secara ilmu pengetahuan, maksud dari standar dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah yang diatur dalam Undang-Undang tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Jadi pertama adalah melindungi konsumen Indonesia. Yang kedua, undang-undang ini juga bermaksud melindungi pelaku usaha Indonesia. Yang artinya bahwa setiap kali muncul pelaku usaha baru, kompetitornya, pesaingnya, ataupun setiap kali masuknya produk-produk dari luar negeri, masuknya jasa-jasa dari luar negeri, masuknya tenaga kerja, ahli-ahli dari luar negeri, itu harus dilakukan sertifikasi sesuai dengan SNI ataupun penilaian kesesuaian. Sehingga dengan adanya SNI ini, produk barang ataupun jasa dari luar negeri yang ingin diedarkan di Indonesia harus dilakukan sertifikasi untuk memperoleh SNI lebih dahulu. Sehingga apa? Paling tidak ini sudah menghambat masuknya produk asing. Selain itu juga dengan adanya standarisasi ini, melalui sertifikasi ini, diharapkan akan menimbulkan yang namanya pendapatan negara bukan pajak. Artinya apa? Untuk melakukan sertifikasi itu tidak gratis, harus membayar. Yang mana pembayaran atas sertifikasi ini masuk dalam kas negara.
Kemudian, yang wajib SNI itu apa? Yang wajib SNI pada intinya adalah barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Harus memenuhi apa? Memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib. Atau persyaratan teknisnya telah diberlakukan secara wajib. Jadi, sudah ada SNI yang ditetapkan dan berlaku secara wajib. Atau yang kedua, berupa penyedia jasa. Penyedia jasa dilarang memperdagangkan jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, tidak memenuhi persyaratan teknis, atau tidak memenuhi kualifikasi tertentu yang telah diberlakukan secara wajib. Jadi, yang namanya SNI itu sebenarnya apa? Ada standar nasional yang ditetapkan, yang diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang beredar, yang diperdagangkan di Indonesia. Nah, sekarang yang namanya standarisasi. Standarisasi adalah proses. Jadi namanya standarisasi bukan hanya satu perbuatan saja, tetapi adalah serangkaian perbuatan, serangkaian tindakan sebagai suatu proses. Meliputi dari perencanaan, perumusan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi. Jadi kalau sudah ditetapkan standarnya, maka itu sudah melalui proses yang panjang dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Agar apa? Agar proses tadi itu sesuai dengan standar yang telah dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Jadi yang namanya standarisasi ini tidak dilakukan oleh institusi yang namanya BSN secara sepihak, tetapi BSN sebagai pelaksana Badan Standarisasi Nasional harus berkoordinasi dengan semua pihak. Semua pihak apa? Semua pihak di Indonesia. Bisa kementerian, bisa dari kalangan industri, kalangan pengusaha. Dengan adanya standarisasi ini harapannya apa? Terjadi keseragaman kualitas. Paling tidak apa? Syarat minimal suatu kualitas telah terpenuhi unsur-unsurnya. Andai kata memenuhi syarat, memenuhi standar, cukup, ya sudah layak diberikan SNI. Tapi memang idealnya harus melampaui standar. Idealnya suatu produk, barang, atau jasa itu mestinya kualitasnya melampaui dari aturan yang ada mestinya. Tetapi yang daerah tidak bisa melampaui standar tersebut, setidak-tidaknya sudah sama syarat minimal standar yang diatur dalam SNI. Nah, sekarang penilaian kesesuaian. Penilaian kesesuaian terhadap kegiatan untuk menilai. Jadi yang namanya penilaian kesesuaian itu berupa kegiatan untuk menilai, untuk mengkaji atas barang, jasa, sistem, proses, dan personal atau manusianya. Jadi yang dinilai kesesuaiannya itu adalah
bisa berupa barang, jasa, sistem, proses, dan personel. Yang mana, yang bagaimana? Yang telah memenuhi persyaratan acuan, yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi, oleh lembaga pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian apa? Dengan demikian bahwa barang tersebut, jasa tersebut, sistem tersebut, proses tersebut, atau personal, atau manusianya, atau ahlinya, atau pekerjanya telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Tapi ingat, persyaratan-persyaratan ini bukan standar atau belum standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Sekarang standar. Tadi kalau standarisasi adalah proses, standarisasi adalah proses rangkaian kegiatan dari perencanaan sampai dengan pada pengawasan. Nah, sekarang standar. Apa standar? Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang sudah dibakukan. Jadi yang namanya standar itu adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang sudah dibakukan. Jadi ada pedomannya, ada persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Termasuk apa di dalamnya? Termasuk tata caranya, metodologi penyusunannya, kemudian pelaksanaan keputusan internasional, dan seterusnya. Standar. Dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan seterusnya. Jadi dalam membuat standarisasi tadi itu tidak asal-asalan, tidak asal mengatur, tetapi banyak pertimbangan dari aspek lingkungan hidup, keamanan, keselamatan, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan lain-lain. Sehingga sebenarnya artinya standar ini tujuannya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Bagi siapa? Bagi masyarakat, bagi negara. Nah sekarang BSN, Badan Standarisasi Nasional, kedudukannya adalah lembaga paling tinggi di dalam sertifikasi maupun penilaian kesesuaian. BSN adalah lembaga pemerintah non-departemen yang kewenangannya adalah melakukan standarisasi dari proses perencanaan sampai dengan proses pengawasan. Tugasnya apa? Tugas dan tanggung jawabnya di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian saja. Nah sekarang hubungannya antara KAN dan LPK. KAN itu apa toh? KAN adalah komisi atau komite akreditasi nasional. Itu logonya, lambangnya biasanya apa? Pakai centang. Komite Akreditasi Nasional atau KAN adalah lembaga non-struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi terhadap lembaga
penilaian kesesuaian. Jadi, lembaga penilaian kesesuaian itu kalau tidak lolos akreditasi dari CAN, maka tidak akan memperoleh yang namanya kewenangan untuk melakukan sertifikasi. Tugas CAN apa? Tugas CAN adalah melakukan akreditasi, melakukan penilaian terhadap lembaga penilai kesesuaian. Jadi di Indonesia, setahu saya hingga hari ini, lembaga atau perusahaan yang berwenang sebagai LPK hanya ada 2. Satu adalah yang namanya PT Sukovindo, dan yang kedua adalah PT Surveyor Indonesia atau PTSI. PT Surveyor Indonesia ataupun PT Sukovindo Indonesia untuk dapat bergerak dalam melakukan penilaian harus dilakukan akreditasi dulu, dilakukan penilaian oleh CAN, Komite Akreditasi Nasional. Apa? Atas yang dimohonkan oleh kalangan industri, oleh kalangan pelaku usaha jasa. Nah, sekarang sertifikasi. Apa yang disertifikasi? Yang disertifikasi itu ya barang, jasa, sistem, proses, ataupun personal. Sehingga apa? Dalam proses melakukan kajian penilaian ini akan mengacu, akan selalu berdasarkan dari SNI yang telah ditetapkan oleh BSN. Artinya bahwa dari barang, jasa, sistem, proses, atau personal ini, jika ingin menjalankan usaha di Indonesia biar aman, legal, maka harus melakukan sertifikasi. Untuk apa? Memperoleh sertifikat SNI yang telah ditetapkan oleh BSN. Sekarang yang namanya SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang logonya atau tanda SNI. Tanda SNI pada barang atau jasa atau yang lainnya tertera di situ, artinya apa? Bahwa barang ataupun jasa atau lainnya yang legal itu punya kewajiban, punya hak untuk memasang, untuk menempelkan SNI pada setiap produk atau barang yang diedarkan. Jadi tujuannya apa? Jika sudah memperoleh sertifikasi SNI, maka pelaku usaha ini memperoleh manfaat. Produknya legal, kualitas bagus. Ya. Kemudian, tanda SNI tidak sama dengan tanda kesesuaian.
Soyan. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN, Badan Sertifikasi Nasional, untuk menyatakan bahwa telah terpenuhinya persyaratan SNI. Jadi tanda SNI itu dapat dipasang, dapat disebutkan, dapat dicetakkan bila memang sudah benar-benar memperoleh penetapan sebagai produk yang lolos SNI. Jadi sudah lolos, memperoleh namanya SNI, Sertifikat Nasional, Standar Nasional Indonesia. Sedangkan tanda kesesuaian adalah tanda sertifikasi selain tanda SNI. Jadi tanda kesesuaian tadi itu tidak ada logo SNI-nya, tidak ada. Tetapi dapat menggunakan standar atau persyaratan baku yang ditetapkan oleh kementerian, oleh asosiasi, oleh perjanjian-perjanjian internasional. Jadi dengan adanya tanda kesesuaian ini menunjukkan bahwa produk barang atau jasa ini telah melampaui atau setidaknya sama dengan standar yang ditetapkan oleh SNI. Beserta objek yang disertifikasi ada 5 barang. Bahwa setiap barang itu pada prinsipnya harus disertifikasi agar dapat legal diperdagangkan. Yang kedua, jasa maka harus ada standarnya. Agar apa? Jasa yang diberikan tidak semau gue. Yang ketiga, sistem. Ini menyangkut unsur yang teratur, saling berkaitan dalam menjalankan suatu kegiatan. Yang dikaji apa? Ya sistemnya, penanggung jawabnya, proses. Proses merupakan rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah atau masukkan menjadi bahan kajian, menjadi sumber-sumber pendapat. Itu proses. Dan yang terakhir adalah personil. Personil itu biar menunjukkan keahlian sebenarnya, ya ditunjukkan dengan namanya sertifikatnya, sertifikasinya. Jangan salah, ya presiden.